menjadi seorang koruptor sebagai pertanggungjawaban moral. Saya mau minta klarifikasi, ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benar? Now we are in camp base, yeah. Stay away! Rescue is coming! Di mana sebelumnya kita perkirakan korban ada di posisi kedalaman 400 meter dan ternyata setelah kita bisa menjangkau korban ternyata ada pergeseran turun ke bawah lagi di kedalaman 600 meter. Dilakukan pemeriksaan terhadap korban dan tidak ditemukan adanya tanda-tanda kehidupan. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa sebab kematian itu adalah karena kekerasan tubuh yang menyebabkan kerusakan organ-organ dalam dan pendarahan. Mungkin selanjutnya yang perlu kita jelaskan di sini adalah kami tidak menemukan adanya bukti-bukti bahwa kematian itu terjadi dalam jangka waktu yang lama. Jadi dengan kejadian ini kami akan mengevaluasi secara total prosedur pengamanan SOP secara umum akan kita evaluasi secara cepat apabila ada kondisi kedaruratan bisa terantisipasi dengan lebih baik. Selamat malam saudara, selamat datang di program Rossi bersama saya Friska Clarissa. Juliana Marins, warga negara Brasil, dievakuasi dalam kondisi meninggal dunia usai jatuh di Gunung Rinjani. Hasil otopsi menyatakan Juliana meninggal usai 20 menit bertahan karena mengalami pendarahan di sejumlah organ tubuh. Malam ini kami mengundang Kansa Shahla, perempuan muda yang sudah mendaki 104 gunung di Indonesia dan dunia. 4 diantaranya adalah 7 Summit dunia. Kansa juga mendapat 3 rekor muri sebagai pendaki termuda untuk pendakian puncak Kilimanjaro Afrika, Elbrus Rusia, dan puncak Aconcagua Argentina. Selamat malam Kansa. Selamat malam Kak. Terima kasih sudah hadir di Rossi. Terima kasih banyak. Dan juga kami turut terhubung lewat sambungan Zoom dengan Korlapsar Lombok Timur, Samsul Padli, yang pada saat evakuasi Juliana Marins pada saat itu turun pertama kalinya. Selamat malam. Selamat malam Mbak Friska dan Mbak Al. Selamat malam Mas Samsul, saya ke Kansa dulu. Jadi di episode kali ini, selain kita bicara soal evakuasi Juliana Marins saat itu, kami juga ingin mengedukasi bagaimana pentingnya SOP pada saat pendakian atau standar operasional prosedur yang semestinya, dan juga apa saja yang harus dipersiapkan jika seseorang ingin mendaki gunung, apalagi di lokasi yang berisiko. Saya ke Kansa dulu. Kansa, sudah naik gunung ini sejak umur berapa? Sejak kecil betul ya? Betul, jadi aku sudah diperkenalkan kepada alam tuh dari aku kecil, karena Usia memang berapa? keluarga aku mendaki gunung semua. Dari kira-kira kalau dikenalkan ke alamnya dari sekitar 1 tahun, lalu untuk naik gunungnya tuh pertama kali ke Gunung Bromo di 5 tahun. Jadi memang sebenarnya aku step by step dulu, jadi nggak langsung naik gunung, tapi kita step by step, mungkin camping ceria dulu, ke danau dulu, jadi ngeliat dulu situasi medannya kayak gimana, baru kemudian naik lagi ke yang lebih tinggi lagi. Pernah ke Rinjani? Pernah ke Rinjani. Berapa kali waktu itu? Aku total ke Rinjani sudah sekitar 3 kali. 3 kali 3 itu kali. sampai puncak? Untuk aku pertama kali itu step by step, yang pertama itu nyampenya di Pelawangan Sembalun dulu waktu aku masih kecil di sekitar 7 tahunan. Karena sengaja aku nyampe di tengah-tengah dulu biar aku tahu medan di Rinjani itu seperti apa sebelum aku selanjutnya akan mencapai ke puncak. Jadi aku udah siap dulu nih sama lapangan di Rinjani seperti apa. Dan yang kedua baru aku nyampe di puncaknya Rinjani di kesempatan kedua aku, dan yang ketiga kali aku coba mencapai ke puncak Rinjaninya juga. Oke, jadi sampai ke puncak Rinjani itu memang step by step. Step by step, betul. Sekarang usia 19 tahun. Sekarang aku 19 tahun. Jadi apa yang disampaikan ayah apa sih waktu itu untuk mendaki gunung berisiko, apa yang harus disiapkan memangnya untuk Rinjani salah satunya? Oke.
Kalau dari yang ayah aku jelaskan ke aku juga dan ayah aku ajarkan ke aku juga, kalau semua hal itu butuh proses dan gak bisa langsung instan. Kayak aku butuh waktu sekitar pastinya bisa sampai 10 tahunan juga untuk aku bisa sampai di titik aku saat ini, bisa sampai ke akun Kagua juga. Makanya untuk kemarin ke Rinjani itu aku pertama kali sampai di tengah-tengah dulu, lalu ayah sengaja kayak udah Kansa sampai di sini aja dulu, biar kamu tahu gimana rasa dinginnya, gimana kamu ngeliat awan di Rinjani gimana, biar kamu nanti mau ada rasa kemauan lagi dan akan lebih siap lagi untuk nyampe di puncak. Nah, Gitu. Kansa juga pasti memantau ada kecelakaan jatuhnya pendaki asal Brasil Juliana Marins. Betul. Gimana menurut Kansa? Iya, pastinya aku turut berduka juga atas kejadian itu dan peristiwa itu juga, dan memang akhir-akhir ini memang lagi banyak banget juga peristiwa-peristiwa atas banyak pendaki yang meninggal juga di gunung-gunung juga, dan banyak lagi ya faktor-faktor yang terjadi juga ya, mungkin dari tim pendakiannya juga, dari cuacanya juga, dan memang banyak hal yang mesti dipelajarin lagi lah dari hal itu. Ya karena salah satu gunung atau salah satu medan berisiko ini adalah Gunung Rinjani Gunung ya. Rinjani, Kansa, ya. memang terkenal banget. Nah, bagaimana proses evakuasi saat itu? Saya tanya ke Mas Samsul. Waktu itu Mas Samsul tepatnya kapan turun pertama kali untuk menyelamatkan Juliana Marins? Malam Sabtu, malam Minggu. Kita mendapat kabar dari pihak Taman Nasional Gunung Rinjani itu jam 9 pagi. Setelah itu kita menyiapkan peralatan, bergerak ke Resort Sembalun sampai jam 9.30 kita bergerak menuju Resort Sembalun, sampai di Resort Sembalun jam 11. Setelah itu kita berkoordinasi dengan kepala resort dan tim yang sudah ada di sana. Hasil pertemuan kita, tim pertama sudah berangkat 6 orang membawa peralatan Vertika Rescue. Ya. Setelah itu kita berangkat kedua membawa peralatan yang masih kurang. Jam 12 sampai di Bukit Tiga, kita di sana drop terakhir mobil. Kita jalan dari sana sampai di Punggungan jam 18.30. Jadi Sabtu malam itu ya, berapa kali itu? Menunggu teman-teman yang lain datang, persiapan, cek ke lokasi untuk tempat membuat angkor atau tambatan tali untuk turun. Waktu itu sempat berhasil menemukan jenazah langsung atau melihat posisi jenazah Juliana Marins atau seperti apa? Atau posisinya bahkan masih hidup, Mas Samsul? Pas saya turun malam itu jam 19.30 ya. Saya turun menjangkau korban. Sebelumnya saya temukan trekking pole, terus senternya. Pas sampai di lokasi terakhir foto video drone, korban tidak ada. Oh, sempat tidak ada? Sempat tidak ada di lokasi dari temuannya Mas Samsul? Ya. Jadi korban sempat tidak ada di lokasi yang sebelumnya terlihat di drone begitu? Korban melakukan pergerakan. Oh, pas sore atau sebelum kita datang itu mungkin korban melakukan pergerakan untuk mencari tempat berlindung mungkin, atau kan dari posisi korban itu terlihat Gunung Baru itu dekat, mungkin dia berpikir lebih sini lebih dekat, ternyata kan jalur untuk turun itu ke sana tidak ada. Seandainya korban diam di posisi terakhir video foto drone itu, malam itu saya menemukan korban. Jadi waktu Sabtu malam, Mas Samsul dan tim melihat tidak ada korban di sana, apa yang dilakukan? Apakah naik lagi? Tidak, saya bermalam di sana, flying camp sendiri. Saya mencari tempat posisi aman. Setelah itu saya koordinasi dengan teman-teman. Saya flying camp di sini. Besok pagi saya lanjutkan pencarian. Setelah mendapat posisi aman, saya kabari posisi saya sekarang sudah aman. Besok dilanjut. Oke, nah esok harinya langsung dilanjut. Apa sempat ke atas dulu mengambil peralatan yang kurang misalnya?
Ya paginya itu saya lanjutkan pencarian, ternyata tidak ada. Korban sudah tidak ada di sana. Saya koordinasi lagi dengan teman-teman di atas, korban tidak ada. Nah, saya memutuskan untuk kembali ke Punggungan. Jam 8 saya kembali ke Punggungan. Setelah itu koordinasi dengan teman-teman, apa rencana selanjutnya. Pas sedang istirahat, ada pendaki turun membawa drone dan menawarkan diri, Mbak Purki itu. Bisa saya bantu? Alhamdulillah, silahkan Mbak. Dia terus dicoba mencari pakai drone, tidak menemukan korban. Karena baterai juga cuma sedikit, tidak maksimal untuk pencarian. Nah, ketika melihat di drone tidak ada, yang dilakukan pilihannya kenapa waktu itu Mas Samsul tidak memutuskan untuk turun, mencari, tapi naik lagi? Apakah karena memang medannya tidak memungkinkan untuk turun pada saat itu, Mas Samsul? Karena peralatan kita kurang. Tali yang kita bawa itu kan cuma tali 200 meter sama 50 meter sama bibing. Laporan pertamanya kan korban di posisi 150 sampai 200. Kita bawa menjadi 300 itu ya, 300 untuk menjangkau. Ternyata tidak ada. Setelah itu kan kita melaporkan ke bawah lagi bahwa peralatan kita kurang. Oke, sampai akhirnya berhasil evakuasi, jadi total butuh waktu berapa hari, Mas Samsul? 5 hari 4 malam. Kita menemukan korban di hari Senin, di hari ketiga, dengan drone thermal Basarnas. Dan berusaha juga untuk menjangkau, ternyata peralatan kita masih kurang karena korban ternyata jauh lagi jatuh di tebing. Oke, nah bisa digambarkan seperti apa kondisi medannya tempat korban ditemukan? Apakah memang bebatuannya rawan untuk longsor atau seperti apa, Mas Samsul? Jalurnya itu kan berpasir, kerikil, dan pas di ujung tebing itu beda lagi. Itu di sana batuan, tapi batuan lepas. Resikonya tinggi di sana. Oke, kalau awal itu kan tadi Mas Samsul bilang sempat melakukan pergerakan, artinya kondisinya masih hidup. Tapi pada saat ditemukan di hari ketiga itu, apakah kondisinya juga masih hidup atau diduga sudah meninggal dunia pada saat itu? Diulang, mohon maaf karena suaranya. Pada saat itu, waktu awal Mas Samsul menemukan atau mencari itu kan tidak ada di lokasi ya, Juliana Marinsnya, karena diduga melakukan pergerakan. Nah, pada saat ditemukan di hari ketiga, itu apakah kondisinya juga sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, Mas Samsul? Di hari ketiga itu dilihat dari drone itu tidak ada pergerakan, sudah tidak ada. Kita coba lagi cari. Memang tetap posisinya di sana tidak bergerak, posisinya tidak ada. Tidak bergerak dan tidak bergeser sedikit. Artinya tidak sempat ada pertolongan pertama pada saat korban masih hidup? Ya, mohon maaf. Artinya tidak bisa dilakukan, tidak sempat ada pertolongan pertama yang diberikan kepada korban pada saat masih hidup ya, Pak Samsul ya? Iya, pada saat korban masih hidup kita tidak bisa menjangkaunya karena korban melakukan pergerakan. Seandainya korban mencari tempat aman di sana, di dekat-dekat sana banyak ada ceruk-cerukan gitu. Tapi survive orang kan beda-beda. Dan untuk melakukan evakuasi apakah tidak bisa lewat jalur udara, misalnya lewat helikopter? Tidak memungkinkan sama sekali, Pak Samsul? Ini. Halo, Pak Samsul.
Untuk melakukan penyelamatan tidak bisa lewat jalur udara memang? Tidak memungkinkan untuk pakai helikopter misalnya? Oh, tidak memungkinkan karena posisi korban itu di tebing ya, kiri kanannya. Terus kondisi tebing-tebingnya juga kan itu pasir dan batuan. Itu bahaya, sangat berbahaya, resiko tinggi terhadap helikopter. Nah, kenapa saya tanyakan lagi soal proses evakuasi ini? Karena evakuasi terhadap korban Juliana Marins ini menimbulkan pro dan kontra tentang evakuasi yang dilakukan oleh tim SAR gabungan. Benarkah medan sulit ini menjadi kendala utama dari proses evakuasi? Terkait dengan medan yang sulit dan cuaca yang sewaktu-waktu berubah, yang sangat artinya berisiko bagi rekan-rekan kami tim penyelamat. Tapi alhamdulillah dengan kesigapan, dengan kekompakan, saling bahu-membahu, rekan-rekan mampu melaksanakan proses evakuasi di kedalaman 600 meter. Di situ ada Basarnas, ada Brimob, ada tim SAR gabungan dari unsur unit siaga, unit SAR Lombok Timur dan unsur-unsur relawan lainnya. Artinya kami tidak bekerja sendiri. Kami harus yakinkan bahwa kami bekerja tim. Gunung Rinjani menawarkan keindahan alam yang luar biasa, namun juga memiliki medan yang berbahaya bagi para pendaki. Saya masih bersama dengan perempuan yang pernah mendapat 3 rekor muri pendaki termuda untuk pendakian puncak Kilimanjaro Afrika, Elbrus Rusia, dan puncak Aconcagua Argentina. Dan masih bergabung juga melalui sambungan Zoom Samsul Padli, Korlap SAR Lombok Timur, dan sudah bergabung Aping Alkaf, tim relawan Kalpa Rinjani. Saya sapa juga ya Mas Aping, selamat malam, terima kasih sudah gabung. Sama-sama. Saya ke Kansa, tadi kan sudah mendengar ya bagaimana sulitnya penyelamatan terhadap korban Juliana Marins di Gunung Rinjani. Kansa yang pernah ke sana, bagaimana mendengar tadi dan bisa digambarkan seberapa sulit memang medannya di Gunung Rinjani? Oke, jadi memang Gunung Rinjani itu masuk ke salah satu gunung yang paling beresiko juga di Indonesia dan gunung tertinggi, masuk ke gunung tertinggi juga di daerah Jawa, Bali juga, dan memang masuk ke Seven Summit of Indonesia. Dan setelah aku kesana pun memang jalurnya betul yang tadi dibilang juga, memang pasir berluruh, batu-batunya pun bergerak juga, dengan medan yang curam, kemiringannya juga sangat-sangat lumayan, apalagi di sekitaran menuju ke puncak. Dari Pelawangan ke puncak itu menurut aku tempat yang paling beresiko juga. Kenapa itu? Karena memang licin banget dan miring juga medannya juga. Dan samping kanan kiri itu sudah jurang, jadi memang harus sangat-sangat hati-hati, harus fokus, nggak bisa jalan sambil main HP, sambil ngelakuin kegiatan lain, nggak bisa, harus fokus beneran berjalan sampai ke puncaknya. Gitu. Kita lihat ya videonya Kansa waktu ke Gunung Rinjani. Ini tepatnya di mana Kansa? Kalau ini di sisi selatan Gunung Rinjani, ini menuju ke puncak Gunung Sangar. Oke. Jadi memang bisa dilihat itu sangat-sangat licin banget dan pasirnya lurus semua, jadi salah injak dikit bisa langsung jatuh. Iya, itu batu-batunya kita lihat ya, itu langsung turun saat semua diinjak ya. Kalau ya silakan. Makanya di situ kita bikin pijakan-pijakan untuk kaki. Kita dibikin satu-satu dibikin di situ, dan kita pasang alat pengaman juga. Kita di sini pakai harness, pakai tali, pakai webbing, pakai helm, karena tetap keselamatan tetap nomor 1 gitu. Bisa diceritakan ini tuh jalur menuju kemana sih, jalur selatan ini? Oke, jadi jalur selatan ini aku menuju ke puncak Gunung Sangar, Gunung Rinjani. Jadi puncak Sangar tuh di puncak selatannya Gunung Rinjani melalui jalur Timbanu. Jadi memang ini bukan puncak utamanya Gunung Rinjani. Ini jalur pilihan kah? Misalnya kalau pendaki bisa melewat salah satu jalur ini kalau untuk di Rinjani? Oke, jadi puncak Sangar ini memang jarang banget orang-orang yang mendaki ke sana karena memang nggak semua, karena memang aksesnya sangat-sangat sulit, bisa dilihat juga, dan sangat-sangat berbahaya juga, butuh banget pengalaman yang sudah berpengalaman juga. Makanya aku bawa dari situ ada guide yang memang sudah berpengalaman banget di Gunung Sangar itu. Jadi memang aku sengaja ke sana bawa orang yang sudah berpengalaman, jadi biar aku tahu, aku bisa dikasih tahu medannya di sana seperti apa. Makanya mendaki dengan yang berpengalaman itu sangat-sangat penting dan jadi aspek utama keselamatan kita juga gitu. SOP-nya, guide-nya seperti apa sih kalau di kondisi medan gini? Kalau di kondisi seperti ini sebenarnya kemarin itu kita one by one guide. Jadi aku ditemenin sama beliau, ayah juga ditemenin sama satu orang lagi. Jadi memang karena ngeliat dari kondisi yang seperti itu, cuaca yang sangat-sangat berkabut juga, makanya kita memilih untuk one by one person juga. Makanya
Kalau untuk komposisi antara guide dan peserta dalam misalnya operator pendakian itu harus sangat-sangat diperhatikan. Nggak bisa yang misalnya 5 orang peserta 1 orang guide, karena kan strukturnya kan berarti ada navigator, ada guide, ada sweepernya yang di paling belakang. Jadi itu tiap-tiap orang tuh harus ada ngejagain, harus jalan bareng-bareng dari awal sampai di akhir, nggak boleh ada yang terpisah. Nah, tolong jelasin itu fungsinya apa aja tuh masing-masing guide, dari mulai navigator sampai ke sweeper di belakang. Kalau navigator mereka yang bakal ngasih tahu jalannya ke arah mana. Kalau guide juga yang bakal kayak ngelit teman-teman pesertanya, dan sweeper itu yang akan ngejaga di paling belakang, make sure semuanya sudah berjalan dan gak ada yang ketinggalan. Makanya struktur itu harus sangat-sangat penting banget diperhatiin gitu, nggak bisa yang asal-asalan. Misalnya 5 orang peserta 1 orang guide itu akan sangat-sangat berantakan nantinya, karena nggak mungkin bisa manage 5 orang langsung. Kan jalur berisiko ini kan pilihannya Kansa. Udah berisiko dipilih pula. Kenapa sih? Oke, ya, jadi memang kalau aku kemarin ke Sanggar itu untuk latihan aku juga sih, karena waktu kemarin aku mau naik ke Gunung Aconcagua di Argentina, dan aku melihat Gunung Sanggar ini sebagai salah satu tempat aku latihan. Tapi walaupun aku memilih tempat Sanggar ini sebagai salah satu latihan juga, aku sangat-sangat latihan yang lumayan lama untuk menuju ke Gunung Sanggar ini. Aku latihan ke tebing dulu, latihan tali menali juga, latihan perkenalan alat-alatnya juga, latihan aklimatisasi juga ke Gunung Slamet dulu sebelum ke sini. Jadi memang mau gunung apapun itu, mau dimanapun tempatnya, tetap butuh persiapan yang panjang dan matang juga. Nah, bicara soal ini, soal pentingnya guide di Rinjani dengan lokasi medan yang berisiko, saya tanyakan ke Mas Aping. Mas Aping selaku relawan yang juga paham kronologinya pada saat kecelakaan Juliana Marins, apa sih yang bisa dievaluasi? Misalnya, apakah dalam kondisi kemarin ada ketidakidealan jumlah guide dengan rombongan yang dibawa? Yang pertama saya ingin mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya buat kawan-kawan tim gabungan Basarnas yang sukses untuk mengevakuasi korban Juliana di Rinjani. Bagaimanapun kondisi di Rinjani tidak bisa dengan mudah untuk kita prediksikan begitu saja, karena cuaca di sana cepat, kondisi medan yang sangat curam. Jadi kondisi di situ memang sangat sulit untuk melakukan evakuasi, apalagi dari lembah ketinggiannya, dari jurang yang ketinggiannya sampai di atas 600. Jadi itu bukan merupakan suatu hal yang mudah. Jadi itu merupakan suatu sangat-sangat sulit, terutama dengan kondisi alam yang berkabut dan badai. Jadi kondisi itu memang sangat-sangat tidak mudah untuk bagi tim untuk bisa mengevakuasi Juliana. Kondisi memang sudah seharusnya kita memberikan apresiasi kepada tim-tim Basarnas, tim gabungan SAR yang sudah mengevakuasi Juliana di Rinjani. Adapun kalau terkait masalah kecepatan atau itu, saya pikir kawan-kawan tim SAR sudah sangat cepat merespon, walaupun dengan peralatan yang seadanya. Ini kita bisa katakan bahwasanya suatu operasi SAR yang sukses ya ini ketika para penyelamat juga bisa balik dengan selamat. Dan saya pikir apa yang dilakukan oleh tim SAR gabungan di operasi Juliana kali ini sangat-sangat luar biasa dan fenomenal. Dan baru kali ini saya melihat suatu operasi yang begitu fenomenal, yang melibatkan sebegian banyak pihak, yang melibatkan banyak unsur dan banyak relawan yang bersama-sama turun untuk membantu proses evakuasi Juliana itu. Memang saya tidak ada di lokasi inti, cuman saya ada di pertengahan itu, saya ada di rangkaian acara operasi itu, walaupun tidak ada di punggungan Rinjani, dan saya menyaksikan sendiri bagaimana kawan-kawan dari tim SAR gabungan berjibaku bersama-sama saling bahu-membahu untuk membawa jenazah Juliana sampai bertemu dengan keluarga di base camp Sembalu. Jadi kalau bicara soal ini, Kansa, artinya kan satu guide itu harusnya satu ya, kalau idealnya waktu Kansa ke Rinjani. Kemarin summit iya sebenarnya. Karena melihat dari medannya sangat-sangat sulit, cuacanya juga. Jadi memang amannya tuh 1 orang 1 guide sebenarnya. Bahkan aku pun 1 orang 1 guide waktu ke Rinjani kemarin. Iya. Kalau dibandingkan dengan ini, saya tanya ke Pak Samsul juga. Pak Samsul, dengan kondisi 5 orang anggota di rombongan, 1 guide yang menemani, itu ideal atau tidak? Kalau saya sih tidak ideal ya, karena nanti kasusnya seperti ini, ada yang sakit atau yang capek ditinggal gitu. Sebenarnya yang minimal yang 2 lah, 2 guide. Nah, kalau kondisi seperti ini,
apa yang dikhawatirkan kalau misalnya guide-nya cuma 1, anggotanya ada 5, dibandingkan dengan Medan Rinjani, itu seperti apa berisikonya, Mas Samsul? Berisiko karena nanti yang seandainya ada yang satu didampingi, terus kamu yang lain siapa yang mendampingi kan? Kita tidak tahu cuaca datang dengan tiba-tiba, perubahannya sangat signifikan di sana, perubahan cuacanya sangat cepat. Ya, perubahan cuaca juga sangat cepat. Tapi selama ini aturan di Rinjaninya ketat atau enggak sih, Pak Samsul, soal kelayakan? Misalnya rombongannya berapa orang, yang menemaninya harus berapa orang? Nah, kita tidak tahu SOP-nya Taman Nasional itu kan hanya Taman Nasional yang punya kewenangan. Kalau kita kan tidak. Tapi kalau dari tim SAR sih berharapnya agar tidak berisiko harusnya sesuai dengan ketentuan atau kondisi idealnya, begitu ya Pak Samsul ya? Iya. Ya, jangan sampai ada kecelakaan dulu baru nanti saat evakuasinya berisiko. Ada kecelakaan dulu baru ada penyelamatan, tapi pencegahannya itu yang harus dijaga. Nah, kalau dari sisi pendaki, pada saat mau naik Gunung Rinjani itu diperiksa dulu atau enggak sih, misalnya rombongannya berapa orang, yang mendampinginya berapa orang, perlengkapannya sudah lengkap atau belum, itu siapa yang memeriksa biasanya? Memang setiap di Indonesia tuh sekarang sudah diberlakukan seperti itu juga. Sebelum kita naik gunung di base camp tuh awal kita akan daftar dulu, misalnya daftar online juga kan kalau di Rinjani juga. Ya. Kita daftar online, pesertanya siapa, porternya gimana, guide-nya berapa. Terus nanti untuk peralatan akan dicek juga biasanya. Dan memang terus menurut aku tuh penting banget sih agar kita udah terdaftar, kalau bisa in case ada apa-apa Taman Nasional bisa tahu juga, dan tahu juga apa aja yang kita bawa, apa aja yang sama pendamping kita tuh apa aja gitu. Tapi pihak Taman Nasional tuh bisa nggak sih terhadap pendaki, oh ini nggak sesuai dengan ketentuan, nggak bisa naik dulu sekarang? Pasti bisa kayak gitu juga sebenarnya. Jadi nggak bisa asal-asal kita ngambil orang-orang yang tidak dapat sertifikat guide-nya juga misalnya gitu. Jadi harus kondisinya didampingi oleh orang yang berpengalaman, apalagi kondisi Rinjani yang berisiko, jangan sampai FOMO. Harusnya aturannya harusnya udah ketat ya di sana ya. Ya memang karena sekarang fenomena pendaki gunung lagi rame banget nih lagi di Indonesia juga. Dan untuk menyikapi FOMO ini sebenarnya bisa dibilang FOMO tuh adalah hal yang baik, kecuali adalah hal yang baik, tetapi jika disikapi juga dengan baik juga. Nah, bagaimana penyikapan dengan baiknya kita akan bahas. Mendaki gunung kini memang jadi tren di kalangan anak muda. Bukan sekadar menikmati keindahan alam, namun juga untuk sekadar membuat konten. Apa dampaknya? Momentum ini saya juga memberikan imbauan ya kepada masyarakat bahwa naik gunung itu nggak sama dengan ke mall. Ya. Jadi kapan mau healing kita bisa ke mall gitu ya. Ke gunung agak lain, situasinya spesifik ya. Perlu ada edukasi, persiapan yang lebih baik ya. Pendakian gunung semakin populer di kalangan anak muda terutama di Indonesia. Aktivitas ini bukan hanya menjadi pelarian dari rutinitas, tetapi juga menjadi sarana membuat konten. Nah, bagaimana kita harus menyikapinya? Masih bersama kami ada Kansa. Pendaki di usia muda ini sudah mendapatkan 3 rekor muri sebagai pendaki termuda untuk pendakian puncak Kilimanjaro Afrika, Elbrus Rusia, dan puncak Aconcagua di Argentina. Juga masih bergabung bersama kami Samsul Padli, Korlapsar Lombok Timur, dan Aping Alkaf, tim relawan Kalpa Rinjani. Nah, bicara soal FOMO, tadi kita ngomongin soal FOMO ya. Kansa, iya, orang naik gunung mencintai alam hal yang baik. Benar. Mau healing itu hal yang baik, tapi kan harus tahu juga kemana healingnya, tepat atau enggak, udah siap atau belum. Apa sih yang harus disiapkan kalau bicara soal mendaki gunung biar nggak sekadar FOMO doang? Aku setuju banget kalau gunung atau alam tuh bukan lapangan kita biasanya. Kalau misalnya kita mau lagi galau mau naik gunung tuh nggak bisa kayak gitu, karena alam tuh di dalamnya ada bahaya, ada risiko di dalamnya. Harus banyak persiapan yang kita lakukan. Persiapan-persiapannya banyak banget. Yang pasti yang pertama yang tadi aku juga udah bilang, kita harus didampingi oleh orang yang berpengalaman dalam bidangnya. Aku selalu ditemenin sama guide-guide biasanya kalau lagi naik gunung, sama ayah aku juga ya sebagai guide juga di pendakian gunung juga. Karena mereka bakal yang nemenin kita, mereka yang bakal nge-backup kita kalau ada apa-apa, dan kita pasti nggak bisa sendirian kalau lagi di alam juga.
Yang kedua pasti kita harus tahu literatur gunung yang akan kita daki. Misalnya kita mau naik Gunung Rinjani, kita harus tahu misalnya di sana jalurnya seperti apa sih, medannya kayak gimana, tipe jalurnya itu seperti apa, ada berapa camp di sana, yang ada mata airnya itu di mana-mananya. Jadi itu kita sudah siap sama kondisi lapangan yang ada di sana. Kita udah siap sama apa yang bakal terjadi sama kita di sana gitu. Yang bakal kita lihat di sana itu kita udah siap. Yang kedua kita harus bikin juga rancangan operasional pendakiannya. Kayak tadi kita mau naik pakai operator apa, operatornya siapa, guide-nya siapa, posternya posternya kita bakal pakai berapa, lalu bawaan kita bakal seberapa berat, kita harus nyiapin juga biaya tak terduganya, nomor-nomor daruratnya. Jadi memang harus disiapkan sematang dan sedetail mungkin. Jadi jangan sampai ada yang kemis agar pendakiannya juga aman dan nyaman juga. Yang selanjutnya pastinya latihan fisik. Karena lagi-lagi pendakian gunung tuh membutuhkan fisik yang sangat-sangat matang juga, bisa lari atau apapun itu. Selanjutnya perlengkapan juga harus harus yang sangat matang dari ujung kaki sampai ujung kepala. Sekarang pun lokal pun juga sudah banyak yang bagus juga. Lalu perbekalannya juga pastinya, dan pastinya tidak meninggalkan ibadah dan doa juga. Dan selalu ingat kalau buat aku sendiri puncak adalah tujuan, tapi keselamatan tetap nomor 1. Jadi hakikat pendakian adalah kembali ke rumah dengan selamat. Itu yang harus lagi. Bukan mencapai puncak saja ya, tapi kembali ke rumah dengan selamat. Saya tanyakan ini ke Mas Aping lagi. Kan dalam kondisi yang semestinya ideal, aturannya harus ditegakkan dengan tegas juga ya Mas Aping, karena ini bicara soal keselamatan pendaki. Misalnya soal kasus kemarin pendakian Juliana Marins, itu 5 orang berbanding dengan 1 guide saja. Artinya ini tidak ideal dong kondisinya ya? Jadi yang paling utama dalam suatu pendakian itu adalah salah satu yang paling penting itu adalah mengumpulkan informasi, karena semakin banyak informasi yang kita dapat tentu akan meminimalisir resiko. Nah sekarang ini fenomenanya banyak pendaki-pendaki yang pendaki pemula ini yang hanya demi konten mereka memaksakan diri tanpa memahami karakteristik gunung, tanpa memiliki informasi yang cukup tentang gunung, kemudian mereka hanya tergoda untuk ingin berselfie di gunung atau ingin mendapatkan gambar yang bagus, sehingga mereka cenderung untuk mengabaikan SOP minimal standarisasi dalam suatu pendakian itu mereka sangat minim. Apalagi Rinjani ini berbeda karakternya dengan kebanyakan gunung yang ada di Indonesia. Jadi sementara saat ini para pendaki pemula ini lagi ngetren pada ingin TikTok istilahnya pendaki zaman sekarang, berangkat langsung pulang tanpa harus menginap di situ. Nah kondisi ini kadang yang memaksa mereka untuk melakukan pendakian tanpa perencanaan dan tanpa peralatan, bahkan tanpa logistik yang memadai. Sementara cuaca di gunung itu sangat berbeda, ancamannya juga sangat serius dan selalu ada. Itulah yang membuat banyak pendaki-pendaki pemula yang kemudian mengalami kecelakaan di gunung. Artinya kondisi-kondisi ini juga bagi pihak pengelola Taman Nasional Gunung Rinjani harus mendapatkan respon yang cukup baik. Dari pihak tentu harus berbenah. Tentu harus mempersiapkan beberapa peralatan yang harus selalu ada di kawasan Rinjani, baik itu di base camp maupun di Pelawangan ataupun di danau. Jadi sudah saatnya pengelola Taman Nasional Gunung Rinjani ini memperlakukan sistem-sistem yang memang sudah ada sebelumnya untuk lebih dikuatkan. Artinya pengelola harus menyediakan peralatan-peralatan untuk penyelamatan, sehingga tidak terkendala lagi waktu untuk mengambil peralatan atau kita waktu hanya untuk saling menunggu. Jadi sudah saatnya memang BTNGR untuk lebih memaksimalkan, untuk lebih membenahi jalur untuk mempersiapkan peralatan-peralatan keamanan untuk para pendaki. Apalagi sekarang ini Rinjani sedang rame-ramenya, jadi sehari itu bisa sampai 700 orang kuotanya untuk melakukan latihan. Jadi itu membuat Rinjani sangat ramai dan sangat diminati. Ya, Mas Aping, apa kondisi di lapangan yang masih tidak ideal terkait ini? Terkait keselamatan pendaki, terkait kesiapan evakuasi, juga pengecekan pendaki sebelum naik ke Gunung Rinjani, apa yang masih harus dibenahi, apa yang masih belum maksimal? Yang belum maksimal di sini peralatan-peralatan ini, peralatan yang evakuasi, peralatan penyelamatan yang harus ready selalu ada di base camp maupun di beberapa tempat, misalnya itu di Pelawangan atau itu di danau. Dan yang paling penting juga trekking organizer itu harus memiliki pasukan, artinya memiliki guide-guide yang paling tidak memiliki ilmu mountaineering, paling tidak dia memiliki sedikit pengetahuan tentang vertical rescue, sehingga
para gayat-gayat itu bisa mendampingi tamu, dan ketika kejadian seperti yang dialami Juliana atau korban yang lain, paling tidak gayat itu bisa melakukan langkah-langkah awal di dalam penyelamatan. Artinya selain meningkatkan kompetensi daripada tracking organizer itu sendiri, pihak tracking organizer dalam hal ini PGI mungkin harus bisa diajak duduk bersama untuk meningkatkan kapasitas dari gayat-gayat itu sendiri. Jangan hanya bermodal pernah naik gunung atau dia orang sekitar, orang Sembalun ataupun orang Senaru, kemudian mengaku dirinya pernah melakukan pendakian Gunung Rinjani. Dan sekarang ini persoalannya banyak gayat-gayat itu yang tidak berlisensi. Artinya memang peningkatan kapasitas gayat ini harus ditingkatkan, terutama di dalam memahami ilmu mountaineering. Ya paling tidak mereka memahami ilmu ketika rescue ataupun survival itu sendiri. Karena ketika terjadi kecelakaan, yang pertama harus bertanggung jawab dan pertama harus bisa melakukan upaya-upaya penyelamatan ya porter dan guide itu sendiri. Ya. Kalau dari Mas Samsu, apa yang diimbau untuk para pendaki agar lebih berhati-hati lagi? Termasuk kalau dari sisi evakuasi, apa sih yang masih dibutuhkan dari tim SAR kalau di kondisi Gunung Rinjani? Banyak yang kita butuhkan peralatan, seperti apa yang tadi sampaikan Bang Alkam, bahwa ada shelter untuk peralatan pratika rescue supaya sudah dijangkau. Kalau ada trouble seperti ini langsung cepat ditangani. Kalau dia menunggu kita dari bawah, perjalanan kita saja ke Sembalun sudah makan waktu 1,5 jam. Belum jalan kaki sampai ke Punggungan udah 6,5 jam. Gitu. Jadinya lambat. Kenapa lambat? Ya karena perjalanan kita. Gitu. Seandainya peralatan itu ada standby di sana, cepat ditangani. Pasti porter, guide dan pendaki ada yang bisa melakukan evakuasi. Shelter peralatan di lokasi yang terjangkau itu ya Mas Samsul ya? Yang dibutuhkan salah satunya adalah shelter peralatan di lokasi yang terjangkau untuk mempermudah kalau ada kondisi darurat untuk melakukan evakuasi, begitu ya? Iya Mbak. Ya. Terima kasih Mas Samsul, terima kasih juga Mas Aping sudah hadir di Rossi dan memberikan bagaimana kondisi di sana soal evakuasi, apa yang masih dibutuhkan, apa yang masih perlu dievaluasi agar jangan sampai ada kasus seperti yang menimpa pendaki asal Brasil terulang kembali. Terima kasih Mas Samsul, terima kasih Mas Aping. Terima kasih. Saya ke Kansa dulu. Jadi artinya kan perlu diperbaiki ya. Kalau dari pendaki apa yang masih harus diperbaiki lagi dari sisi aturan misalnya atau hal yang mendukung pendakian di Indonesia khususnya tidak hanya di Rinjani tapi gunung-gunung lainnya yang sudah Kansa kunjungi. Oke. Kalau dari personal pendakinya lagi pastinya harus lebih siap dan matang lagi karena seperti yang dibilang tadi gunung bukanlah medan kita hari-harinya. Gunung itu ada bahaya juga, ada resikonya juga harus disiapkan dengan yang matang. Lalu untuk peraturan-peraturan yang di-apply lagi di tiap-tiap gunung juga, waktu kemarin aku ke Gunung Aconcagua, Elbrus, dan Kilimanjaro di luar negeri, memang peraturan sangat-sangat ketat, mulai dari operatornya yang tidak boleh meninggalkan para pesertanya, atau enggak mereka akan diberi sanksi juga sama taman nasional mereka. Dan beberapa peraturan-peraturan sangat-sangat ketat yang membuat pendakiannya bisa jadi lebih lancar dan lebih aman lagi. Dan aku harap bisa di-apply juga di Indonesia juga dengan peraturan yang lebih ketat lagi, akan lebih minimalisir lah terjadinya risiko-risiko yang akan terjadi juga. Ya, jangan sampai ada risiko yang tidak bisa tertangani sejak awal. Nah, apa yang terjadi pada Juliana Marins dan proses evakuasi yang disorot dunia menjadi pelajaran penting bagi semua pihak untuk mengutamakan keselamatan dalam setiap pendakian. Saya masih bersama pendaki 104 gunung di Indonesia dan dunia serta pernah mendapat 3 rekor muri sebagai pendaki termuda, Kansa Shahla. Sudah 104 gunung. Yang ada di mindset Kansa tuh apa sih yang dicari memang? Menurut aku yang aku cari pastinya pengalamannya itu sih. Dan aku
ngelihatnya adalah proses yang aku jalanin itu, bukan puncaknya tapi prosesnya sebenarnya. Karena dari proses-prosesnya aku banyak dapat pelajaran baru. Misalnya aku bisa belajar keberanian aku, kemandirian aku, ketemu teman-teman baru dari daerah yang berbeda-beda juga, bisa tahu cara survival skill, ilmu-ilmu monitoring dari orang-orang yang berbeda-beda. Jadi hal-hal itu yang bisa nge-build aku jadi diri aku yang sekarang sih. Gitu. Meskipun itu berisiko, bahkan di lokasi yang berisiko itu bisa bertaruh nyawa kan, Sa? Bisa bertaruh nyawa. Dan itu aku banyak banget dapat pengalaman-pengalaman yang jadi pelajaran buat hidup aku juga untuk ke depannya gitu. Selain dapat rekor muri, tapi naik gunung ini kan mengantarkan beasiswa juga untuk Kansa ya? Betul banget. Jadi memang selain jadi hobi aku juga dari kecil, alhamdulillahnya sekarang pendidikan gunung menjadi prestasi juga untuk aku. Aku bisa menjadi mendapatkan jalur prestasi dalam universitas aku juga yang sekarang, di UI juga. Aku dari SMP sama SMA selalu dapat beasiswa dari pendakian gunung juga. Dan jadi brand ambassador Eger, duta UI, dari pendakian gunung juga. Tapi kan nggak ada yang instan. Nggak ada yang instan. Itulah kenapa saat ada sekarang FOMO naik gunung seperti yang kita bahas sebelumnya, apa yang Kansa mau pesankan ke kawan-kawan yang baru mau memulai misalnya naik gunung di usia yang sekarang, misalnya ya nggak muda lagi, misalnya 19 tahun baru memulai, kalau Kansa kan udah dari kecil gitu. Nah apa yang mau dipesankan untuk yang baru mau memulai? Mungkin aku bisa tekankan lagi kalau gunung itu meliputi bahaya objektif dan subjektif, banyak banget bahaya-bahaya di dalamnya, pastinya butuh antisipasi, butuh persiapan juga dalamnya. Dan persiapan yang butuh yang matang, mulai dari tadi pengalaman dan ditemenin oleh orang yang berpengalaman, lalu persiapannya juga, fisiknya juga. Dan gak usah takut gak nyampe puncak ataupun gak usah takut malu atau bisa nyampe puncak, karena gunungnya tetap akan di sana, gunungnya bakal tetap nungguin kamu, yang penting keselamatan tetap nomor satu juga. Jadi harus step by step juga ya? Kansa tadi mendaki Rinjani aja bolak-balik? Bolak-balik, aku butuh waktu sekitar 4 tahun baru nyampe di puncak mungkin. Karena yang harus ada di pikiran adalah bukan nyampe puncak secepat mungkin, begitu ya kan tapi prosesnya. Karena kalau misalnya kita nyampe di puncak tapi kita turun terseok-seok, kita dalam keadaan sakit, akan percuma juga. Bukan itu esensinya naik gunung, itu bukan itu, tapi prosesnya. Dan kalau dibandingkan dengan Kansa pernah naik gunung di lokasi lainnya, apa yang paling berbeda sih? Apakah di sana lebih tegas peraturannya? Misalnya kalaupun konten-konten di tempat tertentu nggak bisa sembarangan kita ngambil video. Bener. Apalagi kalau banyak banget ya, kayak misalnya kayak Gunung Rinjani, contohnya Gunung Rinjani itu sangat-sangat berbahaya lagi medannya apalagi untuk mencapai ke puncak. Menurut aku sih sangat-sangat tidak disarankan untuk mengambil konten atau mengeluarkan HP di saat lagi perjalanan menuju puncak. Bahkan ada yang mengapply peraturan bahwa selama menuju ke puncak Rinjani nggak boleh ada yang bikin konten, nggak boleh ngeluarin HP. Tapi ngeluarin HP di puncak aja gitu. Saking berbahayanya jalur menuju ke puncak Rinjani. Karena yang berbahaya itu bukan di puncaknya tapi menuju ke sananya ya, medannya. Medannya sangat-sangat berbahaya. Nah artinya kan untuk terutama sekarang banyak komunitas-komunitas baru, pendaki gunung atau hobi-hobi untuk mendaki gunung. Tidak bisa sembarangan orang, tapi semua orang punya kesempatan yang sama kan? Semua orang punya kesempatan. Lebih ke kitanya ingin mau mempelajari lebih, ingin mempersiapkan diri kita lebih atau enggak. Karena gunung itu butuh banget ilmu-ilmu monitoring, ilmu-ilmu survival skill, karena kita nggak akan tahu apa yang akan terjadi di sana nanti. Butuh dipersiapkan dulu dalam diri lebih matang lagi. Apa sih ilmu survival skill yang memang harus dimiliki setiap kita mau naik gunung yang berisiko? Apalagi Kansa sudah mencapai 4 dari 7 Seven Summit di dunia kan? Ya, pastinya banyak banget sih. Mungkin dari antisipasi penyakit-penyakit dulu seperti hipotermia atau penyakit akut mountain sickness, penyakit ketinggian. Diantisipasi dengan kita harus aklimatisasi. Misalnya kita mau naik Gunung Rinjani di ketinggian 3.700, kita harus aklimatisasi dulu. Misalnya dari gunung ketinggian 2.900 di Gunung Gede, lalu naik lagi ke Gunung Slamet di ketinggian 3.500. Jadi kita nih tubuhnya tuh udah siap sama kondisi Gunung Rinjani nantinya. Kita udah siap sama dingin yang ada di sana, kita udah siap sama ketinggian yang ada di sana. Udah dipersiapkan dulu step by step tadi. Aklimatisasi, lalu untuk dinginnya juga kita latihan juga. Untuk persiapan peralatan-peralatannya juga. Kalau bisa tahu di Rinjani misalnya sulit, terus medan-medannya batuan, kita coba latihan dulu bisa pengenalan alat, misalnya seperti helm, harnessnya, webbing-webbingnya. Kalau mau naik-naik gunung-gunung yang es, misalnya kita harus belajar juga cara pakai double bootsnya, pakai helm, pakai harness, pakai tali-talinya, walking together. Jadi banyak banget ilmu-ilmu di pendakian gunung yang kita pelajarin, tergantung sama gunung-gunung yang akan kita daki. Termasuk perbekalan apa yang prioritas harus dibawa, itu gimana
untuk menentukannya, Kansa? Untuk melihat misalnya gunung ini medannya seperti ini, apa yang harus dibawa yang wajib. Sementara kan yang harus dibawa ke atas itu terbatas pasti kan? Benar-benar. Memang itu sih yang harus kita pelajarin lagi. Makanya itu tadi, naik gunung itu nggak bisa asal-asalan. Kita butuh orang yang berpengalaman untuk ngasih tahu kita apa aja nih sih gunung itu seperti apa, biar kita tahu ini kita butuh bawa apa aja. Kayak misalnya ke Rinjani, untuk in case misal dari operator aku kemarin akan bawa tali juga, akan bawa webbing tambahan. Kita pasti bawa helm juga dari awal karena tahu kondisinya seperti itu di sana. Untuk ke Gunung Semeru juga misalnya karena aku tahu batuannya sangat-sangat lepas, batuannya juga licin juga, aku pakai helm. Gak apa-apa kalau menurut orang-orang kayak lebay banget sih pakai helm. Tapi menurut aku tuh itu penting karena itu untuk keamanan aku juga gitu. Jadi tetap mau gimana pun alat-alat sangat penting dibutuhkan kita bawa, dan makanan-makanan juga jangan lupa sih buat energi. Paling sulit di mana? Paling sulit pendakiannya menurut aku di Gunung Kartens Piramid di Papua. Kenapa? Karena itu medannya tebing, bukan kita jalan tapi kita ngegelantungan di tebing pakai tali. Oh, sepanjang perjalanan? Sepanjang perjalanan menuju ke puncak, sekitar 800 meter kurang lebih dengan posisi yang sangat-sangat miring, hampir vertikal juga, kita harus pakai gelantungan di tali gitu. Berapa lama waktu itu mendaki? Lumayan lama, aku berangkat sekitar jam 3, jam 4 malam, nyampe di puncak sekitar jam 2 siangan. Dengan itu kita kena hujan salju juga, hujan es juga, dengan berkabut full seharian juga. Makanya menurut aku tuh pendakian yang sangat-sangat challenging juga karena mentally ke drain juga, physically ke drain juga pasti. Gitu pastinya. Apalagi risiko hipotermia udah pasti ya dengan ketinggian juga begitu, dengan cuaca yang demikian. Belum lagi medannya pula. Betul, dan apalagi semakin tinggi kita mendaki kan oksigennya semakin nipis ya. Jadi akan bisa aja muncul pusing, mual. Ya makanya itu diantisipasi dengan aklimatisasi di awal gitu. Persiapannya berapa lama? Kalau mendakinya berapa lama kan tergantung ya, tapi persiapan kesananya berapa lama? Waktu kemarin ke Kartens aku persiapan sekitar 7 bulan sampai 1 tahun kemarin. Aku latihannya panjang banget karena aku tahu gunungnya itu berbeda dari gunung-gunung lainnya karena di tebing. Aku latihannya bolak-balik ke tebing Citatah, berkali-kali latihan tali menali, peralatannya gimana-gimana, kalau jatuh kayak gimana latihannya, kalau misalnya kedinginan kayak gimana. Jadi kasih tahu juga selama persiapan. Jadi jangan pernah tanya berapa lamanya saja, tapi persiapan sebelumnya itu berapa lama, bukan berapa lama naiknya, tapi berapa lama persiapannya karena itu ya. Nah, target dalam waktu dekat kemana lagi? Target dalam waktu dekat mungkin aku akan melanjutkan ke 7 Summit dunianya karena sudah 4 gunung, tersisa 3 gunung lagi yaitu Gunung Denali di Alaska, Vincer Massif di Antartika, dan Everest di Himalaya. Semoga bisa tercapai untuk ketiga gunung. Amin. Kapan targetnya? Amin, semoga insya Allah di akhir tahun ini. Berarti persiapannya udah dari berapa lama lalu? Dipersiapkan. Gitu. Sudah berapa lama tuh persiapannya menuju ke situ? Mulai dari kemarin awal-awal tahun sudah berpersiapan juga. Gitu. Nah, apa yang mau disampaikan sama Kansa? Kita tahu tadi kasusnya di Rinjani, bagaimana peran dari tim SAR, tapi apa juga yang dari sisi pendaki harus diperbaiki dalam pendakian secara sistemnya di berbagai titik di Indonesia khususnya. Menurut aku itu tadi mulai dari persiapan dari diri kita juga harus matang, lalu untuk taman nasional gunungnya juga harus memberlakukan peraturan yang ketat juga, dan untuk operatornya dan guide-nya sudah harus bersertifikat juga, nggak bisa asal-asalan. Beneran tadi dibilang harus punya ilmu mountaineering, ilmu survival, harus tahu gimana cara yang nge-manage orang waktu lagi di gunung karena akan berbeda situasinya di gunung dan di kota juga. Jadi memang banyak banget aspek-aspek dan manusia-manusia yang dibutuhkan dan bantuan-bantuan yang dibutuhkan saat lagi di gunung gitu. Persiapannya harus matang, bukan harus persiapan instan semalam, tapi butuh latihan fisik, mental, dan kesabaran. Dan sekali lagi hakikat pendakian adalah kembali ke rumah dengan selamat. Keselamatan tetap nomor 1. Hakikat pendakian adalah kembali ke rumah dengan selamat. Terima kasih Kansa sudah hadir di program Rosi. Terima kasih Anda telah menyaksikan Rosi. Kita jumpa lagi Kamis depan hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat malam, sampai jumpa.